Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Hendra dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Valentino Kevin Iverson dengan NIM akhir 041, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari sebuah artikel jurnal ilmiah yang berjudul The Use of the K-Means Algorithm in Analyzing E-commerce Consumer Segmentation, karya dari Ardo Kusdaryanto dan timnya. Mari kita mulai dari latar belakang masalahnya. Jadi, di era digital saat ini, platform e-commerce menghasilkan jutaan data transaksi yang sangat masif setiap harinya. Tantangan utamanya bagi perusahaan bukanlah bagaimana cara mengumpulkan data tersebut, melainkan bagaimana cara mengekstrak informasi yang berharga darinya. Nah, strategi pemasaran konvensional yang menyamaratakan semua pelanggan, atau bisa dibilang strategi one size fits all, terbukti sudah tidak efektif lagi dan sering memboroskan anggaran pemasaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan atau mensegmentasi konsumen berdasarkan perilaku belanja mereka menggunakan algoritma K-means agar perusahaan dapat memberikan pelayanan yang jauh lebih personal. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, terdapat 3 rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana algoritma K-means ini dapat mengelompokkan konsumen e-commerce menggunakan pendekatan model RFM. Yang kedua, seberapa baik hasil klasterisasi mencerminkan perilaku konsumen nyata. Yang ketiga, bagaimana perbandingan metode ini dengan pendekatan manual atau algoritma klasterisasi lainnya. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama menerapkan algoritma K-means pada segmentasi konsumen e-commerce menggunakan online retail dataset. Yang kedua, mengidentifikasi pola perilaku konsumen melalui variabel RFM. Yang ketiga, menyediakan wawasan berbasis data untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih terarah dan efisien. Yang keempat, mengevaluasi kualitas klasterisasi menggunakan silo T koefisien. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap metodologi penelitian, bagian dataset dan pre-processing. Jadi data yang dianalisis ini bersumber dari Kaggle yang berisi lebih dari 500.000 data. Dan untuk atribut datasetnya tersendiri ada invoice no, description, invoice date, customer ID, stock code, quantity, unit price, dan country. Tentu saja data mentah ini tidak bisa langsung dimasukkan ke algoritma. Jadi harus melewati tahapan pre-processing terlebih dahulu. Tahapan ini meliputi yang pertama ada menghapus data yang duplikat, kedua memfilter transaksi dengan kuantitas negatif, ketiga menangani data yang kosong atau missing values, lalu keempat untuk menyeragamkan format tanggal. Selanjutnya, data yang sudah bersih diekstraksi menjadi 3 variabel utama yang dikenal dengan kerangka RFM. R berarti recency, yang artinya adalah perhitungan jumlah hari sejak konsumen melakukan transaksi terakhir. Jadi semakin kecil nilainya, semakin baru ia berbelanja. Lalu F frekuensi adalah total jumlah transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Dan M monetary adalah total nilai uang dalam mata uang GBP yang dihabiskan oleh konsumen tersebut. Nah, setelah variabel RFM didapatkan, algoritma K-means dijalankan melalui 4 tahap utama. Langkah pertama adalah inisialisasi, di mana sistem menentukan jumlah cluster atau K dan meletakkan titik pusat atau centroid secara acak. Lalu kedua adalah assignment step, di mana setiap data pelanggan dimasukkan ke centroid terdekat menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Lalu yang ketiga adalah update step, yang dimana posisi centroid ini diperbarui dengan menghitung rata-rata dari cluster tersebut. Nah, proses ini akan berulang terus-menerus hingga tahap keempat, yaitu convergence check, di mana posisi centroid sudah tidak berubah lagi. Nah, lalu bagaimana kita tahu berapa jumlah kelompok yang pas? Nah, jadi peneliti ini menggunakan metode elbow. Metode yang dimana ini bisa menghitung total jarak variansi atau disebut within cluster sum of squares atau WCSS. Nah, bisa kita lihat pada grafik kurva yang awalnya turun drastis
mulai menandai dan membentuk seperti siku di angka 4. Ini menandakan bahwa membagi konsumen menjadi 4 klaster adalah pilihan yang paling optimal. Nah, dari perhitungan tadi, terbentuklah 4 profil konsumen. Yang pertama ada klaster 1, yaitu pelanggan loyal. Pelanggan ini sangat aktif dan transaksi nominalnya besar. Mereka adalah target utama untuk dipertahankan. Untuk resensinya sendiri 14 hari, frekuensi 30 transaksi, dan monetary-nya 10.000. Lalu yang kedua ada pelanggan baru. Nah, pelanggan ini tuh dikategorikan belum lama bergabung dan transaksinya masih sedikit, dengan resensi sebanyak 120 hari, frekuensi 3 transaksi, dan monetary-nya 400. Lalu yang ketiga ada pelanggan aktif tapi belanja kecil. Nah, pelanggan ini sering belanja di platform, tapi barang yang dibeli itu murah-murah atau kecil, dengan resensi 45 hari, frekuensi 25 transaksi, dan monetary 2000. Lalu yang keempat, pelanggan churn. Ini adalah kelompok konsumen yang sudah lama sekali tidak berbelanja dan kemungkinan besar akan pergi, dengan resensi 180 hari, frekuensi 1 transaksi, dan monetary 200. Nah, secara kuantitatif, dari total data yang ada, kelompok terbesar ternyata berada di klaster 2 atau pelanggan baru yang mencapai 2.745 orang. Tabel ini juga menunjukkan rata-rata resensi, frekuensi, dan monetary murni dari masing-masing klaster, beserta nilai keakuratan atau Silhouette score-nya yang berada di bar chart di bawah. Nah, selanjutnya untuk mengevaluasi performa model secara keseluruhan, algoritma ini mendapatkan rata-rata Silhouette score sebesar 0,61 yang masuk dalam kategori baik. Menariknya, pada klaster 1 ini, tingkat kohesi klasterisasinya sangat luar biasa dengan mencapai skor 0,72. Algoritma ini juga dieksekusi dengan sangat cepat dengan hanya membutuhkan waktu 7,6 detik untuk memproses 0,5 juta baris data transaksi. Nah, dari hasil penelitiannya bisa kita peroleh strategi pemasaran untuk masing-masing klaster. Jadi untuk klaster 1 bisa dilakukan program loyalitas eksklusif dan reward point, lalu dengan menggunakan pendekatan layanan personal atau prioritas, dan jadikan brand ambassador tidak langsung, dan bisa juga dengan early access produk dan penawaran premium. Lalu untuk klaster pelanggan baru bisa onboarding promosi berbasis data, diskon pembelian pertama dan kedua, email nurturing untuk membangun kebiasaan beli, dan rekomendasi produk berdasarkan browsing awal. Lalu klaster 3 bisa dengan strategi upselling, cross-selling, bundle produk untuk tingkatan nilai transaksi, flash sale dan waktu terbatas untuk urgency, program referral untuk perluas jaringan. Lalu untuk klaster 4 bisa retargeting via email dan notifikasi push, insentif reaktivasi, survei kepuasan untuk temukan penyebab churn, dan penawaran khusus, misalkan dengan kami merindukanmu. Nah, sebagai kesimpulan, penerapan K-means ini mengubah pendekatan strategi dari sekedar tebakan asumsi menjadi pendekatan murni digerakkan oleh objektivitas data. K-means sangat efektif menemukan pola di dalam jutaan baris data dengan syarat proses cleaning data dilakukan secara bersih. Nah, pada akhirnya algoritma ini terletak pada fungsinya sebagai jembatan yang mengubah rumus matematika rumit menjadi profil wawasan bisnis yang siap dieksekusi oleh perusahaan. Berikut adalah informasi lengkap mengenai sumber artikel jurnal yang menjadi rujukan utama presentasi saya hari ini. Nah, setelah ini saya akan memperlihatkan dataset mentah yang saya peroleh dari artikel jurnal tadi. Berikut adalah data mentahnya. Kemudian dataset mentah ini juga bisa diperhitungkan. Nah, di sini saya menggunakan Python dengan kode seperti ini.
Pertama saya konfigurasi terlebih dahulu, lalu saya melakukan load data, pre-processing, kemudian untuk menghitung RFM-nya, yaitu Recency Frequency Monetary, kemudian melakukan normalisasi min-max, kemudian baru menggunakan metode elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimalnya. Kemudian langkah ke-6 saya melakukan K-means clustering dengan menghitung Shill-Houghton score-nya. Kemudian saya memperlihatkan ringkasan per clusternya dan melakukan mapping label berdasarkan karakteristiknya. Kemudian saya juga melakukan visualisasi untuk masing-masing cluster dan juga ada bar chart untuk perbandingan RFM per segmen. Kemudian saya juga melakukan normalisasi untuk visualisasi, dan akhirnya ketika di run akan muncul seperti ini. Kemudian ini hasil dari visualisasi elbow methodnya dari hasil codingan, dan ini adalah perbandingan nilai RFM rata-rata per segmennya yang setelah dinormalisasi juga. Dan ini adalah hasil scatter plot dari RFM segmentation-nya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.